Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kelas PPO. Kita akan lanjutkan praktikum pertemuan 10, yaitu tentang class thread ya. Class thread ini adalah percobaan nomor G di dalam modul. Silakan dibuka modulnya. Class thread ini adalah kelas yang digunakan untuk melakukan pemrograman ya, atau membuat program yang bisa mengeksekusi beberapa proses secara bersamaan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita praktekkan saja. Kita buat kelas namanya test thread ya. Silakan dibuka netbin-nya. Kita buat kelas namanya test thread seperti ini. Oke, kita lihat di modul class thread extend thread ya. Jadi kelas test thread extend thread ya. Jadi thread ini adalah kelas bawaan Java. Kita untuk membuat thread kita harus menginherit ya, menginherit kelas ini ya. Jadi test thread ini extend thread ya. Kita buat seperti itu, class thread extend thread seperti ini. Nah, ini extend thread. Lalu kita lihat berikutnya, kita buat konstruktor ya, konstruktor thread yang di dalamnya memanggil metode start ya. Kita lihat, kita buka konstruktor thread, kita buat ya, public test thread. Nah, di dalam konstruktor ini kita hanya menjalankan start. Nah, start ini adalah metode yang ada di dalam class thread ya, yang bisa kita panggil dari turunannya. Nah, kemudian kita harus mengoverride metode run ya. Metode run ini adalah metode di dalam class thread yang harus kita override ya. Jadi kode program di dalam metode run inilah yang akan dijalankan secara simultan. Kita buat atau kita copy saja, nanti saya jelaskan di sana. Kita copy, maaf ya, kita select, kita copy, masukkan netbin. Nah, di sini. Nah, ini adalah metode run. Di dalam metode run ini kita berikan kode program ya. Dia menempelkan i1 i0 sampai dengan 9. Lalu di sini kita panggil metode statis namanya sleep. Sleep ini adalah untuk pause ya, untuk menghentikan sementara threadnya sebanyak berapa milisecond. Jadi 1000 milisecond itu berarti artinya 1 detik. Jadi nanti menampilkan i ini selangnya adalah 1 detik ya, 0 sampai 9 i nya ya. Seperti itu ya. Ini adalah class thread-nya. Kemudian kita buat kelas utamanya atau metode utamanya ya. Metode utamanya kita buat juga di sini. Jadi ini kelas utama ya. Nah, di dalam metode main ini kita buat 2 thread ya, T1 dan T2 ya. 2 thread T1 dan T2. Nanti otomatis thread ini ketika dibuat langsung dijalankan karena di dalam konstruktornya kita sudah menambahkan ya pemanggil start ya. Jadi nanti thread ini adalah akan melakukan 2 proses, menampilkan 0 sampai 9 dengan diselingi dengan jeda 1 detik secara simultan ya. 2 proses T1 dan T2 secara simultan. Baik, kita jalankan saja. Klik kanan, running. Ya, perhatikan di situ outputnya ya akan di
tampilkan secara simultan ya penampilan I ya 0 sampai 9. Jadi kebetulan ini bareng 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99. Jadi kalau kita melihat tampilan seperti ini artinya CPU itu membagi rata persis ya antara T1 dan T2 sehingga mereka simultan. Kemudian coba kita running lagi, apakah masih sama ya, sama, dibagi rata juga, jadi betul-betul selang-seling antara T1 dan T2. Nanti kalau prosesnya lebih dari 2 atau banyak misalnya, bisa saja satu proses itu kebagian 2 kali ya, jadi tidak sama persis. Saya kira mudah sekali untuk membuat thread ya, dasarnya seperti ini. Nanti silakan dicoba, dipraktekkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.